Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arianto, kelas 17B, mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 6. Baik, untuk memenuhi tugas daripada pelatihan praktek pengajaran, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan program studi saya, yaitu materi sejarah. Kawan-kawan tahu apa arti daripada sejarah? Sejarah adalah kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi. Kalau tidak benar-benar terjadi, tidak bisa dikatakan sejarah. Karena sejarah membutuhkan bukti. Bukti nyata, bukan hanya sekedar hayalan. Baik bukti berupa lisan maupun bukti berupa tulisan. Baiklah, tak usah panjang lebar lagi. Langsung saja kita masuk kepada materi kita. Materi yang akan saya bawakan adalah materi kelas 12, yaitu mengenai KD, mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai 1969. Baiklah, sebelum kita membahas materi inti daripada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu kulit-kulit luar maksud dari materi pembelajaran kita pada hari ini, agar tujuan dan maksud daripada pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, sekian lama Indonesia telah merdeka, tapi sebagian dari kita hanya sedikit, hanya secuil yang memahami, yang tahu bahwasannya kemerdekaan Indonesia adalah berkat dari perjuangan para pahlawan, baik dari pahlawan nasional maupun pahlawan-pahlawan daerah, ataupun pahlawan-pahlawan yang tidak mendapatkan gelar pahlawan. Tahun 1945 adalah tahun awal Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal dimulainya proses kebangsaan Indonesia. Berbagai peristiwa banyak mewarnai selama 65 tahun ini yang sama-sama kita rasakan. Kita akan membahas terlebih dahulu yang mana pada tahun 1945, walaupun Indonesia sudah merdeka, walaupun bendera merah putih sudah berkibar, masyarakat sudah mulai tersenyum, tapi negara Republik Indonesia pada masa itu masih dipenuhi dengan berbagai peristiwa-peristiwa, baik dari peristiwa yang ingin menjatuhkan kedaulatan bangsa Indonesia, baik peristiwa dari luar maupun peristiwa dari dalam, baik peristiwa dari masyarakat Indonesia itu sendiri ataupun peristiwa dari para penjajah yang dulu pernah ingin menjatuhkan negara Indonesia. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, di antaranya adalah pemberontakan DITI, agresi militer Belanda II,
pemerintahan Indonesia walaupun sudah merdeka, tapi masih tetap berada dalam genggaman orang-orang asing Belanda. Munculnya PKI yang ingin menjatuhkan kedaulatan Indonesia dan mengubah daripada Indonesia itu sendiri. Yang mana PKI ini berasal dari daerah Indonesia itu sendiri, masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu, bagaimana semua itu bisa dilalui? Tentu saja, semua itu bisa dilalui karena ada orang-orang yang berjuang mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Memperjuangkan bangsa Indonesia untuk tetap tegak. Dan kita harus contoh daripada sifat-sifat para pejuang tersebut. Siapakah saja pejuang-pejuang itu? Di materi inilah, di KD inilah, di pertemuan inilah kita akan membahasnya. Yang mana kita akan membahas pahlawan-pahlawan daerah, pahlawan-pahlawan nasional kita yang berjuang pada masa itu, yaitu pada tahun 1945 sampai sekitar 1969. Yang paling berjasa dan paling terlihat kepahlawanannya, yaitu pahlawan nasional kita, adalah Soekarno dan Bung Hatta. Yang mana Soekarno dan Bung Hatta adalah orang yang menandatangani proklamasi Indonesia, dan mereka juga yang menjadi orang-orang perwakilan Indonesia di bidang politik yang memperjuangkan Indonesia dengan melakukan perjanjian-perjanjian, baik melalui perjanjian Romroyen, perjanjian Linggarjati, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah biografi beliau-beliau ini? Dan bagaimana biografi pahlawan-pahlawan lainnya? Kita akan bahas kali ini juga. Pahlawan nasional kita itu adalah Ir Soekarno. Beliau adalah pria kelahiran 6 Juni 1901 dan meninggal 21 Juni 1970. Beliau adalah seorang presiden pertama proklamator Indonesia yang terus berjuang dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan sesudah kemerdekaan Indonesia. Baik berjuang dalam hal fisik maupun berjuang dalam hal politik melalui ilmu pengetahuan beliau. Kepintaran beliau patut kita contoh. Kecerdikan beliau patut kita contoh. Kehebatan beliau patut kita kenang, karena beliau adalah sosok orang hebat di Indonesia. Seorang pahlawan yang memiliki nama tinggi, seorang pahlawan yang patut kita ingat dan kita kenang sampai sekarang. Kita ketahui pahlawan di Indonesia sangatlah banyak. Ada sekitar 179 pahlawan yang diakui oleh negara Indonesia dan diberikan gelar tersebut oleh negara Indonesia. Kita bayangkan, jika warga Indonesia sekitar 2 juta, maka harus lebih dari 179 orang untuk menjadi panutan bangsa Indonesia. Sebenarnya angka 179 sangatlah sedikit bagi bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya memanglah pejuang Indonesia begitu banyak dan begitu beragam. Di antaranya pejuang-pejuang itu adalah pejuang nasional, bahkan ada yang diberi gelar pahlawan revolusi karena menjadi korban PKI yang menculik mereka, lalu menyiksa mereka dan mengubur mereka hingga mati.
Siapa saja para pahlawan kita yang berjuang pada tahun 1945 sampai dengan 1969. Di antaranya adalah Dr. Andes Mohatta. Beliau adalah pria kelahiran 12 Agustus 1902 dan wafat pada tahun 1980. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, beliau orang yang bersama Soekarno menandatangani Proklamasi Indonesia. Beliau juga menjadi pemimpin deklarasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 yang berada di Belanda. Beliau juga wakil presiden pertama tahun 1945 sampai 1956. Perjuangan beliau jangan ditanya lagi. Beliau adalah pria yang sangat teguh, pria yang sangat berani untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari segi politik. Beliau banyak berkecimpung di berbagai organisasi, dan sifat beliau ini sangat cocok untuk ditiru. Namun, dari semua kebaikan yang beliau lakukan, banyak juga pemelencengan sejarah yang dijalani oleh beliau. Selanjutnya, kita akan membahas pahlawan-pahlawan lainnya selain Mohatta. Pahlawan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang mana pria ini lahir 12 April 1912. Beliau walaupun berasal dari orang-orang ningrat, orang-orang bergolongan darah biru, tapi ikut serta dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Di antaranya peran Sultan Hamengkubuwono yaitu adalah menyatakan Kesultanan Yogyakarta bergabung dengan NKRI. Selanjutnya, mengeluarkan maklumat yang berisi tentang mobilitas rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, menolak bekerja sama dengan Belanda. Ini adalah salah satu perjuangan beliau yang patut kita contoh, yang mana dengan jabatan yang beliau miliki, beliau tidak menyalahgunakan jabatan tersebut, justru malah beliau gunakan untuk jalan yang baik. Perilaku seperti inilah yang patut kita contoh. Selanjutnya adalah pahlawan daerah kita dari Papua, yaitu peran Frans Kasiepo. Beliau adalah orang asal Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 dan wafat pada tanggal 10 April 1979. Peran beliau adalah beliau mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada tanggal 19 Mei 1946. Menjadi anggota delegasi Konferensi Malino pada Juli 1946. Menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Nederland dan New Guinea Papua. Menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Pahlawan selanjutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Beliau lahir 10 April 1875. Beliau adalah orang yang mempelopori organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah orang yang mengeluarkan maklumat jihad pada masyarakat. Ia mengatakan bahwasannya jihad membela NKRI adalah tip bagi setiap warga negara Indonesia. Beliau wafat karena serangan yang dilakukan oleh Belanda. Beliau wafat pada 25 Juli 1947. Dari semua perjuangan bangsa Indonesia yang tadi saya jelaskan, semua pahlawan kita adalah pahlawan laki-laki. Tapi jangan salah, pahlawan kita tidak hanya pahlawan laki-laki saja, tapi wanita juga banyak berjuang. Namun, para wanita tersebut banyak berjuang sebelum kemerdekaan dan banyak yang gugur. Tapi ada satu orang wanita yang akan saya ceritakan pada hari ini, yang mana beliau adalah seorang istri yang menjadi ibu negara pertama di Indonesia. Siapa dia? Ya, dia Fatmawati. Fatmawati adalah seorang perempuan yang lemah lembut, seorang perempuan yang pada masa itu sudah memiliki anak dan sedang menjahit baju untuk anaknya. Namun, karena ia mendengar Indonesia belum memiliki bendera dan membutuhkan bendera, maka baju yang dia jahit untuk anaknya tersebut ia ubah menjadi bendera yang kita miliki sekarang, yaitu bendera merah putih. Fatmawati lahir 5 Februari 1923 dan wafat 14 Mei 1980. Wanita seperti ini yang harus kita dukung, yang harus kita contoh. Karena tidak hanya sifat beliau yang sangat baik, namun keberanian beliau mengikuti dan terus setia menjadi istri Soekarno patut kita contoh. Dari semua materi pembelajaran kita kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tidak ada satupun pahlawan di Indonesia ini yang tidak memiliki jasa akan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri, akan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Tidak ada seorang pun di negara Indonesia ini yang ingin mengalami penjajahan, yang ingin mengalami masa kelam. Hanya saja kebetulan hal-hal itu terjadi pada masa mereka, pada masa beliau-beliau. Untuk dari itu, mulai dari sekarang, para peserta didikku, para rekan-rekanku, mari sama-sama kita teladani tokoh-tokoh pahlawan kita. Kita kenang tokoh-tokoh pahlawan kita. Kita doakan tokoh-tokoh pahlawan kita agar diterima di sisinya. Karena apa? Karena tanpa perjuangan beliau-beliau lah, tanpa semangat beliau-beliau lah, negara kita tidak akan seperti ini sekarang. Pasti kita akan tetap berada pada masa kelam. Ingat pesan Bapak. Yang merubah aku adalah saya, yang merubah saya adalah aku. Diri kalian tidak akan bisa berubah. Diri kalian tidak akan bisa memiliki sifat yang baik kalau hanya orang lain yang menasehati kalian tanpa diri kalian ingin merubahnya. Yang bisa merubah diri kalian hanyalah diri kalian sendiri. Kami selaku guru, kami selaku teman, kami selaku sahabat, kami selaku orang tua hanya bisa menasehati tanpa bisa mengubah diri Anda. Karena diri Anda, karena sifat Anda berada pada keinginan diri Anda sendiri. Negara Indonesia tidak harus melalui peperangan. Menjadi pahlawan Indonesia tidak harus berlumur darah. Kalian para generasi muda bisa menjadi pahlawan Indonesia dengan belajar dengan giat,
mengharumkan nama Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri, menciptakan kreasi-kreasi yang berguna bagi bangsa Indonesia, dan terus memegang teguh kebinekaan, serta mengamalkan daripada Pancasila kita, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Anak-anakku sekalian, janganlah kalian bosan belajar. Saya sengaja kali ini membuat video tidak semua penuh dengan materi, karena saya tahu kalian semua juga membutuhkan sedikit motivasi untuk penyemangat hidup kalian, untuk penyemangat kalian belajar. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini, kalian semua semangat untuk belajar, kalian semua semangat untuk mengikuti pelajaran. Saya ingatkan satu, pelajaran sejarah tidak membosankan seperti yang kalian pikirkan. Pembelajaran sejarah sekarang sudah memiliki banyak perubahan, sudah banyak memiliki kemajuan-kemajuan ketimbang pembelajaran sejarah yang dulu. Pembelajaran sejarah sudah mampu mengorganisasikan, sudah mampu mengelompokkan bagaimana pembelajaran sejarah yang baik dan bagaimana pembelajaran sejarah yang sesuai untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.